Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Rabu tanggal 4 November 2020. Kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 74. Ibu bacakan, simak baik-baik. Bacalah kembali cerita pada halaman 50 sampai 51. Cerita tentang Bapak Kweli, kepala sekolah teladan. Setelah membaca cerita itu, dapat kita sampaikan pendapat tentang cerita tersebut. Pendapat tentang cerita tersebut yang pertama, Pak Kweli adalah sosok kepala sekolah yang mulia. Ia sangat peduli dan bertekad untuk memajukan murid di sekolahnya. Nah, Pak Kweli ini adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Ia senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain tanpa mempersoalkan asal-usul. Pendapat yang kedua, Pak Kweli melatih Sudin yang memiliki kemampuan sangat baik dalam berpidato dan mendaftarkannya untuk mengikuti lomba pidato nasional. Sudin seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Kweli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Pendapat tentang cerita yang ketiga, karena kesulitan dana, Pak Kweli dan siswa di sekolahnya mengadakan lelang pisang dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai Sudin lomba pidato. Pak Kweli mengundang bapak atau ibu pejabat untuk menghadiri lelang tersebut. Dalam sekejap pisang hasil dilelang, dana terkumpul untuk memberangkatkan Sudin untuk mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Pendapat yang keempat, usaha yang dilakukan Pak Kweli tidak sia-sia. Nah, sikap Pak Kweli itu adalah seorang tokoh yang patut ditiru karena ia memiliki tekad usaha mendukung keinginan muridnya, sungguh menyentuh hati. Berikut kita masuk di pembelajaran 6, mata pelajaran yang sama, Bahasa Indonesia, buka buku tema halaman 90. Sekarang Ibu bacakan, bacalah kembali cerita pada halaman 6 dan 7. Cerita tentang taman bermain yang hilang. Setelah membaca cerita itu, dapat kita sampaikan pendapat dan pesan moral, yaitu pesan moral yang pertama, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Karena semua sumber daya alam ini berasal dari lingkungan. Maka dari itu kita tidak boleh merusak lingkungan, melainkan harus menjaganya. Kalau manusia merusak lingkungan, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau
juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung. Pesan moral yang kedua, sebagai manusia biasa, kita tidak boleh sombong. Karena sebagai manusia, kita makhluk yang lemah. Sifat sombong dalam hidup memberikan banyak dampak negatif, seperti tidak banyak teman dan mudah jatuh dalam kegagalan. Sombong itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Oleh karena itu, jauhi sifat sombong. Itulah penjelasan Ibu tentang pendapat pada cerita pada halaman 50 dan 51 dan pesan moral pada cerita tentang taman bermain yang hilang pada halaman 6 sampai 7.